Danau Kematian. Tidak ada yang tahu sejak kapan danau itu ada. Orang-orang tua di desa Lembah Jambu hanya menyebutnya dengan nama yang sama selama puluhan tahun. Danau Kematian. Nama itu tidak pernah resmi tercatat di peta. Tapi setiap orang di desa tahu letaknya. Di ujung hutan rimbun, tempat kabut tak pernah benar-benar hilang, bahkan di siang hari. Dari kejauhan, danau itu tampak biasa saja. Airnya tenang, warnanya kehijauan, dan di sekelilingnya tumbuh pohon besar yang akarnya mencengkeram tanah, seperti jari-jari tangan raksasa. Tapi mereka yang berani mendekat tahu, danau itu bukan tempat untuk bersantai. Udara di sekitarnya terlalu dingin, dan hewan-hewan tak pernah mau minum dari airnya. Orang-orang percaya danau itu bukan terbentuk secara alami. Konon berabad-abad lalu, di tanah tempat danau itu sekarang, berdiri sebuah desa kecil bernama Tirta Langit. Desa itu makmur karena memiliki mata air jernih di tengah lembah. Airnya dipercaya membawa berkah, menyembuhkan luka, menenangkan jiwa, dan membuat tanaman tumbuh subur. Setiap bulan purnama, warga akan mengadakan ritual persembahan di mata air itu, menyalakan 1000 lentera dan menaburkan bunga ke permukaannya sambil berdoa kepada sang penjaga air. Namun pada suatu malam, ritual itu berubah menjadi bencana. Seorang pemuda bernama Radin, anak kepala desa, menantang larangan yang sudah diwariskan turun-temurun. Jangan menatap bayangmu sendiri di air saat purnama. Air hanya memantulkan wajah bagi mereka yang belum siap melihat akhir hidupnya. Radin sombong, ia menertawakan mitos itu, lalu mendekat ke tepi mata air dan menatap pantulannya. Saat itu bulan bulat sempurna, cahayanya putih tajam seperti pisau. Semua orang melihat, wajah Radin di permukaan air tersenyum, tapi bukan senyum dirinya. Senyum itu kaku, dingin, dan matanya hitam seluruhnya. Radin menjerit. Air yang tadinya jernih berubah menjadi kelam, dan dari dalamnya muncul tangan-tangan hitam yang menariknya ke bawah. Tak seorang pun berhasil menolongnya. Pagi harinya, mata air itu berubah menjadi danau. Tanah di sekitarnya retak, pepohonan mengering, dan airnya berwarna kehijauan gelap. Sejak saat itu, Tirta Langit lenyap, ditelan airnya sendiri. Orang-orang yang datang setelah itu mendirikan desa baru di sisi selatan lembah. Mereka menamai tempat itu Lembah Jambu, berharap dengan nama baru mereka bisa melupakan kejadian lama. Tapi mereka tetap menyimpan satu aturan. Jangan pernah datang ke danau itu saat malam, dan jangan menatap pantulanmu di air, terutama ketika bulan penuh. Mereka percaya air danau masih menyimpan jiwa-jiwa yang ditelan malam itu. Dan jika seseorang melihat ke permukaannya, jiwanya akan tertukar dengan salah satu dari mereka yang sudah mati. Tapi zaman berubah. Anak-anak muda mulai menganggap cerita itu sekedar dongeng untuk menakut-nakuti. Orang tua yang masih memperingatkan dianggap kolot. Tidak ada yang benar-benar percaya sampai ada korban. Korban pertama muncul 15 tahun lalu. Seorang pemuda perantau bernama Seno ditemukan mengambang di danau. Tubuhnya utuh, tapi matanya terbuka lebar, hitam seluruhnya seperti gosong. Polisi menyebutnya tenggelam, tapi warga tahu ada yang lebih dari itu. Beberapa malam sebelum kejadian, ia sempat bercerita kepada temannya bahwa air danau memantulkan wajah seseorang yang memanggil namanya. Aku dengar suaraku sendiri dari dalam air, katanya. Tapi dia bilang itu bukan aku. Sejak itu danau kembali sunyi. Warga menutup akses jalan setapaknya dengan pagar bambu dan menancapkan papan bertuliskan, "Dilarang mendekati air, berbahaya."
Namun tidak ada papan yang bisa menahan rasa ingin tahu manusia. Setiap beberapa tahun selalu ada yang datang. Pendatang, peneliti, atau pencari tantangan. Dan setiap kali seseorang menertawakan cerita lama itu, selalu saja ada yang tidak kembali. Mereka bilang, danau itu bernapas. Kalau kau berdiri cukup lama di tepinya, kau akan mendengar suara napas pelan dari bawah permukaan air. Seperti seseorang yang tidur dalam mimpi gelap. Dan jika kau menunduk untuk melihat, permukaannya akan beriak meski angin tak berembus. Pernah suatu malam, seorang perempuan desa yang tinggal di dekat hutan mendengar suara langkah dari arah danau. Ia mengintip dari jendela dan melihat barisan lentera menyala di tepi air. Padahal tak ada siapapun yang mengadakan ritual. Di tengah lingkaran cahaya itu tampak seseorang berdiri, menatap air tanpa bergerak. Esoknya, di tepi danau ditemukan jejak kaki basah. Satu barisan masuk ke air, tapi tak ada jejak keluar. Danau itu kembali tenang, seolah tidak pernah menelan siapapun. Tapi orang-orang tahu airnya selalu sedikit lebih tinggi setiap kali seseorang hilang, seolah ia sedang kenyang. Namun manusia mudah lupa. Ketika waktu berjalan, legenda berubah menjadi cerita biasa. Dan di zaman kamera, sinyal, dan video, orang mulai berpikir segalanya bisa dijelaskan oleh sains. Sampai pada suatu tahun, sekelompok anak muda datang ke lembah jambu membawa drone, kamera, dan rasa ingin tahu yang terlalu besar. Mereka bilang ingin membuat film dokumenter berjudul Danau yang Memakan Bayangan. Penduduk memperingatkan mereka, tapi mereka hanya tertawa. Karena siapa yang percaya air bisa menelan jiwa di zaman sekarang. Namun malam ketika mereka tiba di sana, angin berhenti berembus dan kabut mulai turun lebih awal dari biasanya. Air danau tampak tenang, terlalu tenang, seolah sedang menunggu sesuatu. Mereka datang menjelang sore. 5 orang mahasiswa dari kota membawa tenda, kamera, dan semangat untuk membuktikan bahwa legenda hanyalah sisa ketakutan masa lalu. Nama mereka Rara, Bagas, Hendra, Sinta, dan Gilang. Mereka mengambil mata kuliah dokumenter antropologi dan memilih Danau Kematian sebagai topik tugas akhir. Cerita rakyat dan sugesti massal, kata Rara dalam wawancaranya dengan kepala dusun. Kami ingin mengkaji kenapa masyarakat masih percaya pada mitos. Kepala dusun hanya menggeleng. Lelaki itu berkata, kalian boleh menulis apa saja, asal jangan bermalam di sana. Air itu tidak suka dengan cahaya buatan manusia. Bagas tertawa kecil, mengira itu lelucon. Tapi saat matahari terbenam di balik bukit dan udara mulai dingin, bahkan tawa mereka terasa menurun. Hutan yang mereka lewati menuju danau sepi, tidak ada suara serangga, tidak ada burung. Hanya bunyi ranting patah yang terdengar jauh di antara kabut. Ketika mereka tiba di tepi danau, langit telah berubah kelabu. Airnya memantulkan warna aneh, bukan hitam, bukan hijau, tapi seperti perak keruh. Tenang sekali, seolah terbuat dari kaca cair. Mereka mendirikan tenda beberapa meter dari bibir danau. Gilang sibuk menyalakan kamera, sedangkan Sinta mengatur tripod untuk merekam suasana. Tempatnya fotogenik juga, ujar Hendra mencoba mencairkan suasana. Gila, pantulannya jernih banget. Nanti kalau ada kabut, bisa kayak adegan film horor. Tidak ada yang menanggapi lelucon itu. Angin berhenti dan udara di sekitar tiba-tiba lembab. Malam pertama berjalan tenang. Mereka makan, merekam sedikit footage,
lalu bercerita tentang rumor-rumor aneh yang mereka baca di internet, tentang warga yang hilang, tentang mayat tanpa mata, tentang perempuan yang terdengar menangis dari arah air setiap purnama. Rara yang paling skeptis di antara mereka berkata sambil menatap danau, "Kita ini hidup di zaman listrik, bukan zaman dupa. Kalau memang air ini bisa memanggil, ayo buktikan." Ia mendekati tepi danau sambil membawa senter. "Kalau memang ada arwah, tunjukkan sesuatu," katanya setengah mengejek. Cahayanya bergetar di permukaan air, memantulkan wajah Rara sendiri. Lalu sesuatu berubah. Pantulan itu tersenyum, padahal wajah Rara di atas air tidak. Senyum itu perlahan mereka, lebar, terlalu lebar, seolah kulitnya sedang robek. Rara tertegun. "Lihat, ada efek optik aneh," katanya pelan mencoba rasional, tapi suaranya bergetar. Bagas berlari mendekat menatap permukaan air bersama-sama, dan di sana mereka semua melihatnya. Di balik pantulan wajah mereka sendiri ada bayangan lain, samar tapi nyata, seperti seseorang berdiri di dasar air menatap ke atas dengan mata hitam yang berkilat. Lalu air beriak sendiri meski udara diam. Malam itu mereka tidak bisa tidur. Rara menyalakan senter, Bagas menyebutnya ilusi cahaya, tapi Hendra berbisik bahwa ia melihat sesuatu bergerak di air setelah semua orang masuk tenda. "Seperti tangan," katanya. "Cuma sebentar, tapi aku yakin itu bukan ikan." Sinta memeluk lututnya, menatap tenda yang bergetar pelan oleh embusan kabut. "Kita pulang besok pagi aja ya," katanya, tapi tidak ada yang menjawab. Di luar sesuatu terdengar, seperti napas. Berat, pelan, datang dari arah danau. Kadang terdengar jauh, kadang begitu dekat, seolah tepat di samping tenda. Jelang dini hari, Rara terbangun karena suara aneh. Bukan hewan, bukan angin, melainkan bisikan halus. "Rara, Rara." Suaranya datang dari segala arah, seperti gema di dalam air. Ia memejamkan mata, berusaha mengabaikannya, tapi bisikan itu berubah menjadi panggilan lembut. Ia bangun perlahan, membuka tenda dan melihat sesuatu. Di tepi danau, ada lentera-lentera kecil menyala, 5 buah, terapung di atas air, berbaris melingkar. Di antara mereka tampak seseorang berdiri. Tubuhnya kurus, rambut panjangnya basah menutupi wajah. Rara terpaku. Cahaya lentera menyoroti kulit pucat yang tampak seperti kain. Lalu sosok itu menoleh perlahan ke arahnya. Tidak ada mata, hanya lubang hitam menganga. Rara ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokan. Ketika ia mundur, sosok itu tersenyum. Senyum yang sama dengan pantulan di air tadi. Lentera-lentera padam satu persatu, dan ketika yang terakhir hilang, permukaan danau berubah tenang lagi. Pagi datang, tapi langit tetap abu-abu. Kabut tidak pergi. Rara duduk di depan tenda, matanya kosong. Teman-temannya mencoba bertanya, tapi ia hanya bergumam pelan. "Ada yang memanggil aku." Gilang dan Hendra memeriksa video hasil rekaman malam sebelumnya. Tapi di layar, mereka tidak melihat lentera. Tidak ada sosok, tidak ada apapun. Hanya air hitam. Tapi ada hal yang lain. Di rekaman itu, setiap kali kamera mengarah ke Rara, wajahnya tampak kabur. Seperti ada sesuatu di belakangnya yang ikut menatap. Sinta menutup laptop dengan panik. "Kita pulang saja," katanya tegas. "Sekarang juga." Bagas mengangguk, tapi sebelum mereka sempat berkemas, terdengar suara dari arah danau.
pelan, bergelombang, seperti seseorang sedang bernyanyi di bawah air. Mereka berdiri di tepi danau, tidak ada siapa-siapa, hanya suara itu, lagu tanpa kata, bergetar dari bawah permukaan. Airnya tampak beriak, tapi bukan dari angin. Di antara riak itu, mereka melihat bentuk samar. Tangan banyak sekali, melambai-lambai seperti meminta pertolongan. Lalu air berubah gelap seluruhnya, dan di tengahnya muncul lingkaran putih seperti mata terbuka. Hendra menjerit dan berlari mundur, tapi Rara malah melangkah maju. Wajahnya datar, matanya kosong. "Dia memanggilku," bisiknya. Bagas menahannya, tapi udara di sekitar tiba-tiba menjadi berat. Tanah di bawah kaki mereka terasa seperti berdenyut pelan, dan dari danau muncul suara napas panjang, seolah danau itu hidup. "Dia lapar," kata Rara sebelum menatap air dan tersenyum dengan ekspresi asing. Dalam sekejap, permukaan air pecah. Sesuatu menarik Rara ke bawah cepat sekali, meninggalkan cipratan kecil yang langsung menghilang. Tidak ada waktu untuk menolong, tidak ada teriakan. Hanya lingkaran riak terakhir dan bayangan wajahnya yang masih tersenyum di air. Hari itu, 4 orang tersisa. Mereka tidak sempat mengemasi peralatan, hanya berlari menembus hutan dengan tubuh gemetar. Namun mereka tidak sadar, setiap kali mereka menatap genangan air kecil di tanah, mereka melihat 6 bayangan, bukan 4. Dan di salah satunya ada sosok Rara, berdiri di belakang mereka, tanpa mata, tersenyum lebar. Mereka tidak pernah benar-benar keluar dari hutan hari itu. 4 orang tersisa, Bagas, Hendra, Gilang, dan Sinta, berlari menuruni lembah tanpa arah, mencoba menghindari bayangan air yang seolah terus mengikuti mereka. Tapi kabut semakin tebal, dan suara yang sama dari danau tetap terdengar. Napas berat, kadang seperti isak, kadang seperti tawa jauh. "Kita harus cari jalan utama," kata Gilang terengah. "Pagi nanti warga pasti nyari kita." Tapi pagi tidak pernah datang. Langit hanya berganti warna, dari kelabu ke gelap, tanpa sinar matahari. Kompas di tangan Bagas berputar-putar sendiri. Jarum penunjuk arah seolah kehilangan medan. Dan ketika mereka kembali menoleh, jalur yang mereka lewati sudah berubah. Jejak kaki mereka hilang. Tenda dan peralatan yang tadi ditinggalkan entah kemana. "Seolah kita muter di tempat yang sama," kata Sinta gemetar. "Aku kenal batu ini, tadi kita udah lewatin." Tidak ada yang menjawab. Lalu dari jauh terdengar suara familiar, suara perempuan. "Hei, tunggu aku." Itu suara Rara, lembut, nyata. Bagas langsung menoleh, matanya membesar. "Itu dia masih hidup," katanya, meski nadanya lebih seperti keyakinan yang dipaksa. Tapi Hendra menahan lengannya. "Jangan, itu bukan dia. Dia manggil aku. Itu bukan dia, Gas." Namun sudah terlambat. Bagas berlari menembus kabut. Suaranya semakin jauh. Yang lain mengejarnya, tapi langkah mereka melambat saat kabut menebal seperti dinding. Dan di tengah kabut itu, mereka melihat sesuatu. Seberkas cahaya samar, seperti pantulan lentera di air. Tapi di sana tidak ada air, hanya tanah lembab dan kabut. Sinta memeluk tubuhnya, gemetar. "Kau dengar?" Dari bawah tanah terdengar suara, pelan dan basah, seperti air yang menetes dari langit-langit gua. Hendra menatap sekeliling. "Aku rasa kita nggak di hutan lagi." Kabut perlahan menipis. Di depan mereka terbentang pemandangan yang seharusnya tidak mungkin.
Danau itu ada di depan mereka lagi, tapi kini permukaannya memantulkan langit yang terbalik. Bintang-bintang bergerak seperti api dan bulan tampak berada di bawah air, bukan di atas. Gilang yang masih membawa kamera di lehernya menatap dengan mata kosong. Ini nggak mungkin, gumamnya. Namun di permukaan air terlihat bayangan 5 orang. Padahal mereka tinggal bertiga. Bagas panggil Sinta dengan suara patah. Salah satu bayangan di air mengangkat tangan dan melambai. Lalu suara Rara terdengar lagi, tapi kini bukan dari kejauhan, dari bawah air. Kau sudah datang. Air danau beriak dan dari tengahnya muncul sesuatu. Sebuah kepala, rambut panjang melayang di air seperti rumput laut. Lalu bahu, tangan, tubuh. Tapi kulitnya pucat abu-abu. Matanya kosong seperti batu. Rara muncul dari danau, tapi bukan Rara yang mereka kenal. Senyumnya lebar dan ganjil. Hendra berteriak dan menarik Sinta mundur, tapi udara di sekitar mereka terasa seperti menebal, membuat setiap langkah berat seperti berjalan di lumpur. Gilang menyalakan kamera, entah karena panik atau naluri dokumenter yang aneh. Dan di layar, mereka melihat lebih banyak. Di balik sosok Rara, muncul puluhan wajah di bawah permukaan air. Semua mata hitam, semua tersenyum. Lihat mereka, bisik Rara. Tiba-tiba, air di sekitar kaki mereka mulai naik. Tanah di bawah berubah licin, seperti tangan-tangan halus menarik. Gilang jatuh duluan. Ia berusaha bangkit, tapi sesuatu menarik pergelangan kakinya. Ketika Sinta mencoba menolong, permukaan air pecah. 2 tangan keluar dan meraih Gilang, menariknya ke bawah dengan kekuatan tak masuk akal. Sekejap, Gilang lenyap. Air kembali tenang, hanya meninggalkan kamera terapung. Di layar kamera yang masih menyala, wajah Rara terlihat menatap langsung ke lensa dan berbisik, "Sekarang tinggal kalian." Hendra menyeret Sinta menjauh. Dimanapun mereka berlari, mereka selalu kembali ke danau yang sama. Langit berubah makin gelap. Bulan tampak retak di pantulan air. Dan di setiap sisi, muncul sosok-sosok samar dari kabut. Bayangan manusia tanpa wajah, berjalan perlahan menuju mereka. Setiap langkah mereka diikuti langkah lain dari air, tapi tak ada yang keluar. Sinta terjatuh, menangis histeris. "Kita akan mati di sini," katanya. "Kita nggak akan pernah keluar." Hendra menatap ke air dan berteriak, "Ambil aku, lepaskan dia." Tangan-tangan keluar banyak sekali, memeluk Hendra, menariknya ke bawah hingga hanya tersisa buih dan darah tipis. Sinta tinggal sendiri. Kabut mengelilinginya dan di tengah-tengah danau, lentera-lentera itu menyala kembali. 1, 2, 3, lalu 5, membentuk lingkaran. Di antara cahaya itu, Sinta melihat wajah-wajah temannya. Semuanya tersenyum, semuanya memanggilnya untuk datang. Suara itu datang dari segala arah, dan sebelum Sinta bisa menjerit, tanah di bawahnya menghilang. Ia jatuh ke dalam air tanpa suara, dan dunia di atas lenyap. Yang tersisa hanyalah pantulan 5 wajah tenang di permukaan air, seolah tidur di bawah sana. Beberapa minggu kemudian, warga desa menemukan tenda dan peralatan yang berserakan di tepi danau. Tidak ada tubuh, tidak ada jejak kaki. Kamera milik Gilang ditemukan menempel di akar pohon. Masih hidup, baterainya hampir habis. Di dalamnya ada rekaman terakhir.
air yang bergelombang.